Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat dompet doa apa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim. Tentu saja ibadah puasa ini memiliki syarat untuk orang yang melakukannya. Ada syarat wajib dan ada syarat sah untuk orang yang boleh melakukan ibadah puasa. Syarat wajibnya adalah orang yang berpuasa harus beragama Islam, baligh, berakal, sehat, mampu, tidak dalam kondisi berada di perjalanan. Dan syarat sahnya dia harus berniat, lalu kemudian dia beragama Islam, lalu kemudian dia suci dari haid dan nifas, dan tentunya sedang berada di bulan suci Ramadan. Hari ini kita akan membahas terkait tentang siapa saja sih orang yang diperbolehkan tidak puasa. Jawabannya, diperbolehkan seorang itu tidak puasa pasti karena ada uzurnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan, "Faman kana minkum marid," siapa yang dalam kondisi sakit. Maka ini adalah uzur syar'i. Orang yang dalam kondisi sakit, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tentu saja batasan sakitnya adalah sakit yang kalau dia berpuasa itu akan menyulitkannya. Maka Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nggak menginginkan kita dalam keadaan kesulitan. Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita dalam keadaan kemudahan. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita harus dalam kondisi sehat. Ketika kita sakit dan sakit itu sangat bisa membahayakan kalau kita berpuasa, maka dibolehkan untuk kita tidak berpuasa. Yang kedua, faman kana minkum maridun aw ala safarin, orang yang dalam kondisi musafir. Ini adalah uzur syar'i. Orang yang musafir boleh bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, yang bisa jadi disebabkan karena lanjut usia. Yang kedua, sakit yang sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya. Yang ketiga, buat ibu hamil dan ibu menyusui, yang kalau dia berpuasa itu bisa menyulitkan buat dirinya atau bisa membahayakan buat anaknya. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan tentunya yang terakhir, ini adalah hal insidentil kalau kita dalam kondisi darurat. Katakan misalnya kita sedang berpuasa, tiba-tiba terjadi wabah besar atau banjir yang sangat luar biasa yang menyebabkan kita sulit untuk berpuasa, maka dibolehkan buat kita tidak berpuasa. Sahabat dompet doa apa terkait dengan orang yang tidak bisa berpuasa ini? Ada orang yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggantinya di hari yang lain. Tapi ada orang yang memang tidak mungkin lagi dia untuk bisa menggantinya, maka dianjurkan buat dirinya untuk membayar fidyah. Di dompet doa apa? Kita bisa membayar fidyah buat orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yang dalam keadaan kesulitan. Dompet doa apa? Siap memfasilitasi kebutuhan umat Islam terkait penyaluran terhadap fidyah yang tidak bisa dia lakukan disebabkan karena puasa. Pertanyaannya, siapakah orang yang harus membayar fidyah tersebut? Yang pertama, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Udah tidak mungkin lagi dia sembuh. Kalaupun
sembuh ya paling beberapa persen dia. Lebih didominasi, dia tidak akan mungkin sembuh. Maka orang yang seperti ini, dia boleh membayar fidyah. Dompet du'afa siap memfasilitasi orang yang mengalami kondisi seperti ini. Yang kedua, orang tua yang sudah sangat rentan. Usianya barangkali sudah di atas 90 tahun. Yang kalau dia berpuasa akan menyulitkannya, sangat menyulitkannya. Kalau dia tidak makan, tidak minum, mungkin tubuhnya akan makin sakit. Maka orang seperti ini, dia dianjurkan untuk membayar fidyah. Lalu kemudian siapa lagi? Wanita hamil dan menyusui yang ketika dia berpuasa, itu bisa berdampak bahaya terhadap anaknya, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, lalu kemudian dia disuruh untuk membayar fidyah. Maka dompet du'afa siap memfasilitasi orang yang seperti ini. Lalu kemudian siapa? Orang yang mengkodo puasa telah lewat dari bulan suci Ramadan. Contohnya nih sahabat dompet du'afa, ada seorang perempuan, dia haid. Ketika dia haid, nggak digantinya ketika haid di Ramadan. Lepas dari Ramadan, siap dari Ramadan, nggak dia ganti. Dan ternyata sampai datang Ramadan selanjutnya belum juga dia mengganti puasanya. Maka orang seperti ini wajib bayar fidyah. Lalu yang terakhir siapa itu? Orang yang punya hutang puasa lalu kemudian dia telah meninggal. Maka diwajibkan buat dia untuk membayar fidyah. Maka ahli warisnya jika bingung terkait dengan hitung-hitungannya, terkait dengan bagaimana prosesnya, kami dompet du'afa siap membantu sahabat dompet du'afa untuk menyelesaikan urusan terkait dengan masalah fidyah ini. Intinya, sahabat dompet du'afa, jika Anda punya kesulitan terkait dengan masalah fidyah, datang saja ke kantor kami atau dapat menghubungi nomor telepon kami dan mentransfer ke rekening yang telah kami jelaskan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.